Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi keluarga Cakra Kusuma Indonesia. Selamat hari Minggu, weekend. Weekend dan weekday sekarang sama-sama saja. Tetap produktif. Oke, hari ini selamat datang Mas Pandu, Ibu Dewi. Alhamdulillah. Mas Dwi, wah dari Bintaro nih, Mas Pandu dari Ciamis. Alhamdulillah. Selamat datang semuanya. Mbak Nunu, Ibu Nina sudah bergabung. Oke, gabung dulu. Ya. Iya. Selamat pagi Bu Nina cantik. Halo. Aduh, terima kasih. Hai, selamat pagi. Aduh, aku selamat ulang tahun juga untuk kamu. Betul. Sudah tetap masih 17 tahun nggak sih, Nin? Iya, 17 tahun sejak kita bertemu ya. Sejak kita bertemu. Oke, kita sapa dulu ya para parents dan keluarga Cakra Kusuma Indonesia. Terima kasih kehadirannya untuk sharing di IG Live pada hari ini Minggu tanggal 7 Juni. 1 hari setelah saya milad, setelah saya berulang tahun. Ya. Laporan ya. Wah, Dr. Heldi, terima kasih. Pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspirasional. Beliau adalah Ibu Nina. Kami mengenalnya waktu itu pada saat kami sama-sama studi di S1, program S1 Psikologi UI. Nah, Ibu Nina memiliki nama lengkap Ibu Ana Surti Aryani. Kita biasa memanggilnya secara akrab dan memang nama beliau, nama tenarnya beliau adalah Ibu Nina. Nah, kita sapa Ibu Nina dulu. Selamat pagi, Ibu Nina. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi Buniken. Alhamdulillah. Jangan lupa follow akun Ibu Nina @anasurtinina. Ya, saat ini dengan Ibu Ana Surtinina, beliau nih saya sampaikan dulu adalah tokoh inspirasional yang kalau teman-teman ingin menemukan beliau sering banget di dalam majalah-majalah ibu kota dan sudah pasti beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia wilayah Jakarta. Janin ya? Ya. Selamat ya, congratulations. Semoga sukses mengemban amanah ini ya, luar biasa. Amin. Dan kesehariannya Ibu Nina ini bisa Bapak Ibu temukan di klinik terpadu UI Depok ya Nina? Yang Depok ya? Betul. Ya. Siap. Oke, nah dalam kesempatan yang sangat berharga saat ini kita live tidak lebih dari 40 menit. So, moga-moga memberi manfaat pada keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia yang khususnya hadir, menyempatkan hadir bahwa sharing knowledge ini menjadi sangat penting dan tanggung jawab dan tugas kita peran sebagai psikolog. Aku khususnya di bidang industrial psikologi dan Nina fokus di bidang klinis. Moga-moga kita bisa memberikan dinamika yang terkini ya, kaitannya dengan bagaimana harmoni. Konteks tema pagi hari ini adalah bagaimana menjaga harmoni antara anggota keluarga, yaitu parents dengan anak, maupun parents dengan sesama pasangan, seperti itu. Suami dan istri, istri dan suami dengan orang tua dengan anak-anak, seperti itu. Nah, satu hal di sini, jangan lupa follow akun kami, Cakra Kusuma _Indonesia, dan saya dengan Niken Ardianti, dengan @nardianti. Oke, semoga teman-teman bisa mendapat manfaat ya. Satu hal di sini, Bu Nina, tolong dijelaskan, dinamika 3 bulan ini kan sudah masuk ke bulan keempat, masa pandemi COVID-19. Nah, pada saat awal di pertengahan Maret, ketika pemerintah mengumumkan bahwa kita harus social distancing, pada saat akhirnya PSBB dan saat ini menuju ke new normal, pasti dinamikanya itu akan berubah dan sedang berubah. Nah, pada saat ini keluarga Indonesia ini proses perubahan itu tanpa sempat berpikir, mereka sudah masuk, kita semua masuk dalam proses perubahan new normal. Nah, mungkin dari kacamata kamar di psikologi klinis,
Dan oh ya, Nina juga terlibat aktif untuk itu ya, Satgas COVID-19 untuk yang konseling ya, telekonseling ya. Iya, telekonseling, betul. Jadi keluarga Cakrakusuma Indonesia kita benar-benar mendapatkan key point sumber informasi A1 nih dari Ibu Nina tentang bagaimana sebetulnya dinamika yang terjadi. Kalau saya kan melihatnya dari sisi angle user nih, dari sisi masyarakat ya. Karena saya juga sebagai anggota masyarakat gitu ya. Tetapi dari kamar-kamar klinis, nah artinya dinamika seperti apa sih sebetulnya mungkin bisa di-share kepada keluarga Cakrakusuma Indonesia, khususnya parents nih, untuk mengidentifikasi seperti itu. Monggo silakan Bu Nina. Oke, terima kasih Bu Nika, terima kasih teman-teman udah dikasih kesempatan nih untuk ikut sharing nih di sini ya. Seneng banget nih sama Cakrakusuma Indonesia. Gitu ya, tapi bener banget ya, saya juga kayaknya tuh dari 16 Maret sampai sekarang itu keluar rumah itu yang kerja cuma 1 kali doang. Terus kemudian keluar rumah yang lainnya itu belanja, dan belanja pun masih yang dekat-dekat rumah kan gitu ya. Jadi ya ya kalau beras habis ya gimana dong ya gitu ya. Kalau misalnya online juga nggak selalu bisa gitu ya. Kadang-kadang ada stok tertentu yang misalnya habis gitu misalnya. Nah, jadi itu sebetulnya semuanya berpengaruh loh sama dinamika keluarga-keluarga kita gitu ya. Jadi kayak misalnya tadinya tuh kan kalau kumpul itu kan keluarga-keluarga ya rata-rata tuh hanya pada saat tidak bekerja atau saat apa namanya tidak sekolah gitu. Jadi anak-anak sekolah terus kemudian nanti dia pulang ke rumah baru kumpul sama orang tuanya ya kan. Atau tadinya misalnya kalau apa namanya orang tua tuh bekerja gitu ya, dia ketemu anak-anak itu baru ketika dia pulang dari kantor ya gitu. Nah tadinya kalau misalnya nih kesel sama anggota keluarga gitu, berantem atau apa, bisa aja mungkin ada nih yang keluar rumah jalan-jalan dulu untuk menenangkan diri gitu ya. Jadi kayak waktu itu beberapa waktu yang lalu saya juga dapat konsultasi gitu misalnya dari seseorang yang bilang, aduh saya tuh pusing banget sekarang di rumah gitu. Tadinya tuh kalau saya berantem sama apa namanya istri saya gitu atau ada yang dengan orang tuanya, itu saya jalan-jalan aja dulu keliling komplek gitu 20 menit setengah jam, terus saya ke rumah lagi tenang. Nah sekarang kan nggak boleh tuh kayak gitu, nggak bisa kan katanya di rumah saja gitu ya, walaupun udah ada yang memang sudah agak dibuka sedikit-sedikit gitu, tapi walaupun dibuka juga persyaratannya banyak ya, harus pakai masker dan lain sebagainya gitu kan gitu. Nah sementara itu sudahlah kita nggak bisa keluar-keluar, tekanannya juga semakin berat ya kan. Jadi kayak misalnya ada keharusan untuk membentuk kebiasaan baru ya. Jadi contohnya tadinya tuh apa namanya kayak misalnya kita berangkat gitu ya, nganterin anak ke sekolah terus kemudian kita bekerja gitu misalnya kayak gitu. Sekarang harus ngajarin anak di rumah dan kita pun juga bekerjanya di rumah gitu misalnya seperti itu ya. Pembentukan kebiasaan kita cukup banyak perusahaan yang mengurangi gaji pegawainya gitu ya, mulai dari 10% sampai sekian puluh persen gitu, dan bahkan ada beberapa perusahaan yang melakukan PHK bagi karyawan-karyawannya, dan itu juga banyak banget tuh yang masuk gitu ke apa namanya sebagai klien-klien telekonseling kami gitu. Nah belum lagi tekanan karena kita cemas takut sakit gitu, atau mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit atau bahkan meninggal gitu. Nah jadi udah kita nggak bisa keluar-keluar, tekanannya bertambah gitu ya. Yang tadinya kan kebayang banget ya. Jadi kalau kita tidak punya keterampilan untuk bekerja sama dalam keluarga, justru ini yang membuat kacau. Dan apa yang kemudian terjadi ya, ini jadi cukup banyak berita gitu ya, ataupun keluhan yang masuk ke tim telekonseling kami, pertengkaran meningkat di dalam keluarga ya. Bahkan
Ya, bahkan KDRT juga meningkat gitu jumlahnya. Bahwa ada berita kemarin angkanya sedikit menurun, kan kita perlu curiga ya, jangan-jangan ini menurun karena orang-orang nggak tahu mesti lapor kemana gitu kan. Karena di negara-negara lain itu semuanya angkanya naik loh gitu ya untuk KDRT gitu. Nah, jadi memang dinamika baru ini nih sebetulnya yang bikin kita tuh lumayan stres gitu ya dalam keluarga kita. Nah, cuma untuk kabar baik. Gitu. Apa itu? Apa itu? Nah, jadi memang pada saat ini kan kayaknya semua tuh kayak dikacaukan kembali gitu ya. Ibaratnya apa namanya? Kalau misalnya ada apa ya barang-barang nih lemari gitu ya, lemari itu kayak semuanya tuh isinya keluar gitu ya. Nah, justru pada saat ini adalah waktu terbaik untuk membuat struktur baru buat keluarga kita sesuai dengan apa yang kita impikan. Gitu. Seperti dinamika kelompok ya sebetulnya ya. Betul. Jadi ya ibaratnya tadi nih gara-gara si apa namanya wabah ini ya COVID ini, terus kemudian semua lemari kita tuh dikeluarin isinya gitu kan, makanya nih jadi kesel kan gitu ya, ternyata kok ada yang jelek-jelek nih dari anggota keluargaku gitu. Nah sekarang nih kita kan beresin lagi nih, masukin lagi satu persatu ke lemari kita, tapi kan kita boleh memilih ya, apakah yang ini tetap kita masukkan di laci yang ini atau kita pindahkan ke laci yang sana gitu, atau kita mungkin memilih untuk apa, oh yang ini kayaknya saya buang aja deh, sementara yang mau saya masukkan adalah sesuatu hal yang baru gitu, misalnya seperti itu gitu. Dan ini akan justru ketika kita melihat pandemi ini sebagai kesempatan ya untuk berubah menjadi lebih baik, itu manfaatnya akan jadi sangat positif buat kita. Tuh, demikian. Siap. Jadi mungkin kalau kita bicara tadi menarik adalah ibarat analoginya adalah ibaratnya momen pandemi ini menjadi satu momen kita untuk refresh sebentar dulu ya, berhenti, pacing dulu ya. Ibaratnya kalau di dalam organisasi itu dinamika kelompok ini kita dipaksa dari unsur luar untuk berhenti, stop. Oke. Nah, di sini momen orang tua berarti berperan sebagai figur yang aktif dong ya Nin ya. Aktif sebagai leader dalam hal ini, sebagai anchor, khususnya kalau misalnya di dalam keluarga itu adalah bapak dan ibu, berarti si ayah ya memberi peranan penting untuk bisa melakukan debriefing ya, semacam kayak rekonsiliasi ya. Seperti bisa, ya? Tapi tidak harus hanya ayah saja gitu, tapi bisa jadi betul, semua anggota keluarga punya kesempatan. Kadang-kadang kita tuh kayak misalnya melecehkan, ini anak kecil bakal apa sih ya, tahu apa sih gitu kan. Tapi kadang-kadang kita belajar sesuatu sebetulnya dari anak kita gitu, dan bisa jadi apa yang dia ungkapkan atau apa yang dia lakukan itu yang kemudian akan membentuk apa namanya kita jadi lebih baik lagi gitu. Lebih mendengar ya sebagai orang tua ya. Yes, betul banget. Oke. Nah, ini menarik sekali, artinya kita selama ini terlalu yaitu tadi besok agendanya apa? Secara kita di Jakarta atau Jabodetabek, banyak orang tua bekerja di Jakarta tetapi tempat tinggalnya di kota-kota satelit sekitarnya. Sehingga ketika harus mengantarkan anak, begitu keluar semuanya itu satu rentetan, tarikan, seperti itu. Dan kehidupan itu begitu mekanistisnya, benar nggak sih Nin? Dan tanpa kita sadari, tanpa kita bisa bilang enggak, dengan kondisi COVID-19 ini mau nggak mau itu semua debrief, semua berubah totally, sehingga kita harus ada di rumah. Nah, bayangkan biasanya selama 24 jam katakanlah 80% waktu kita itu setiap hari kontak langsung dengan orang lain, ya kan? Nah, dengan protokol COVID-19 yang harus kita hadapi ini dengan social distancing, physical distancing, terus sekarang PSBB, terus nanti ada retrench mulai dari Senin besok adalah PSBB kelonggaran mulai sedikit demi sedikit, tetapi intinya tetap membatasi kita untuk interaksi langsung. Dan sebagai konsekuensinya, kalau kita perhatikan di IG semua,
foto-foto shoot untuk Zoominar, Google Meet, foto-foto kotak-kotak kecil, dan kita sekarang beralih menjadi interaksi yang online, Zoom meeting tadi, seperti itu. Mungkin Zoom kita sebut itu merek ya. Tapi satu hal di sini adalah dari offline meeting menjadi semuanya berbasis online meeting. Nah, itu konsekuensinya apa, Nina? Oke. Jadi sebenarnya memang banyak banget gitu konsekuensinya perubahan ini nih buat keluarga-keluarga kita gitu ya. Ada konsekuensi yang positif ataupun juga konsekuensi netral dan negatif gitu kan. Nah, jadi memang kalau misalnya katakanlah ya ini wabah ini terjadi 20 tahun yang lalu gitu misalnya ya. Aduh itu kayaknya kita bener-bener stresnya banget deh. Bener-bener nggak siap banget, nggak bisa kuliah, nggak bisa ketemu temen, nelpon juga mahal, ya kan? Kita kalau 20 tahun yang lalu kan masih ngantri ya di telepon umum, koin. Betul. Gitu, nah. Atau pakai kartu, gitu. Nah, kalau sekarang, ya untunglah gitu, ya, udah ada si aplikasi online ini. Jadi memang ini memang kita harus mengakui ini dibutuhkan kok sebetulnya dan bisa memberikan kebaikan gitu ya buat kita gitu. Nah, jadi kita bisa belajar ya gitu, kitanya belajar atau mungkin anak-anak kita belajar gitu. Kita juga bisa bekerja gitu kan dengan macam-macam aplikasi online ini ya, platform online ini. Terus kemudian komunikasi, ya kita ngobrol kayak gini kan seru kan gitu ya, gitu. Kalau luar biasa sekali. Ini kangen udah lama banget gak ketemu gitu kan gitu ya. Terus kita hampir belanja gitu misalnya. Nah, belanja aja online nih gitu kan sekarang gitu. Dan pokoknya ada benar-benar banyak banget yang sebetulnya pada saat ini terbantu sekali gitu ya oleh aplikasi online ini gitu. Nah, tapi di luar memenuhi kebutuhan kita, sebetulnya ada juga yang justru jadi ketagihan menggunakannya. Dan bahkan menggunakan ini sebagai pelarian gitu ya, pelarian dari masalah-masalah keluarga gitu. Nah, jadi baik ini sebagai ketagihan ataupun sebagai pelarian, sebetulnya itu juga akan menimbulkan masalah. Sorry deh. Betul. Iya, siap. Nah, sorry. Ketahuan nenek-neneknya. Nenek-nenek apa? Masih 17 tahun kok. Selek-selek mulu. Gitu. Oke, jadi di luar bahwa itu juga memenuhi kebutuhan, sebetulnya juga ada masalah-masalah lain gitu ya kalau kita tidak bijak dalam menggunakan aplikasi online ini gitu. Nah, jadi yang seringkali kita perlu cermati lagi lebih lanjut itu adalah ternyata pelarian menggunakan aplikasi online itu juga bisa terjadi untuk seluruh anggota keluarga gitu. Jadi kayak misalnya mungkin ayah atau ibunya gitu ya bilangnya meeting online gitu. Tapi kadang-kadang sebetulnya meeting online itu juga dipanjangkan gitu misalnya. Daripada saya ngobrol sama keluarga saya gitu. Atau katakanlah misalnya anak-anak yang mengaku harus ngerjain PR dan lain sebagainya, yang mana sebetulnya dia tidak harus menggunakan waktu sepanjang itu gitu misalnya ya, atau dia jadi kebanyakan buka aplikasi-aplikasi lain bahkan yang tidak sesuai untuk usianya gitu, dan itu kan juga bisa berefek lain gitu ya, efeknya juga jadi macam-macam nih gitu. Iya, nah jadi sebetulnya yang seringkali menjadi masalah ya, seringkali menjadi penyebabnya gitu, itu adalah karena kurangnya ya kegiatan bermakna dan menyenangkan di dalam keluarga gitu, apalagi di dalam fase saat ini gitu ya. Jadi kerasa banget kalau kita udah males ngobrol ya, males berinteraksi sama keluarga kita. Kita bisa dengan cepatnya masuk ke aplikasi online walaupun tidak betul-betul membutuhkannya gitu. Jadi artinya gini ya, kalau memang butuh nggak apa-apa, ya memang lakukan, ya memang harus gitu. Misalnya kayak anak-anak pelajarannya diberikan lewat aplikasi tertentu, ya udah memang dia harus menggunakannya. Tapi jangan sampai ini sebetulnya menjadi pelarian
gitu. Dan menjadi pelarian adalah biasanya pertama itu karena stabilitas emosi kitanya itu yang mungkin juga masih bermasalah gitu ya. Lalu kemudian stabilisasi emosi yang bermasalah ini juga seringkali berakibat atau berdampak kepada komunikasi kita dengan anggota keluarga. Komunikasinya jadi bermasalah, jadi malas dengerin, jadi malas menyampaikan pikiran dan perasaan kita gitu. Dan kalau udah kayak gitu, kerjasamanya nggak bisa berjalan gitu. Jadi akhirnya semakin sulit buat kita untuk menciptakan kegiatan-kegiatan dalam keluarga yang memang bermakna dan menyenangkan tadi gitu. Jadi makanya dengan mengetahui ini semua, ya memang perlu dikembalikan lagi nih ke fungsi keluarga yang sesungguhnya memang perlu memperbaiki tadi tuh stabilitas emosinya, komunikasinya, juga kerjasamanya. Begitu deh jadinya. Wah, ini aku jadi ingat nih ada selamat datang Pak Robinson Alphabet. Wah, beliau adalah future leader. Nah, wah, nanti pertanyaan Bapak sudah saya siapkan kepada Ibu Nina. Wah, ini tadi Nina menyampaikan bahwa disinilah fungsinya kadang-kadang kenapa ada pelarian ke sosmed, ya, bolak-balik ke sosmed lagi, padahal ada istri, ada suami, ada anak-anak, itu menjadi treasure moment kan sebetulnya ya, di ruang makan, di ruang keluarga semua ngumpul gitu ya, gelesotan semua ngumpul, tapi satu masing-masing dengan gadgetnya sendiri. Jadi sepertinya mereka asik dengan keasikannya sendiri. Selamat datang Ibu Erna Widodo, matur nuwun. Kita sapa-sapa dulu nih. Nah, satu hal di sini tadi menarik sekali dari temuan-temuan dari kamar Satgas konseling yang Nina alami adalah stabilitas emosi dari seluruh anggota keluarga, tidak hanya ayah, ibu, anak, juga korslet ya, maksudnya komunikasinya emang begitu intens sehingga ketika hal-hal yang kecil terus menjadi rentan akan konflik seperti itu ya. Nah, di sini yang mau nggak mau kita harus beresin adalah sistem jalur komunikasinya, yang kita harap komunikasinya sih harusnya sih terbuka ya, atau komunikasi mendengar aktif seperti itu ya. Nah, ibaratnya it takes to tango ya, it takes to tango. Jadi kalau kita menari tango nggak mungkin kaki kiri ya tubrukan ya pastinya gitu ya. Nah, dalam konteks parents nih ada suami dan ada istri. Bagaimana sebetulnya menciptakan it takes to tango itu pada figur ayah maupun ibu? Silakan. Oke, ya jadi emang tidak selalu gampang ya untuk bikin kerjasama dengan orang lain, walaupun itu adalah pasangan kita gitu ya, juga dengan anak-anak kita gitu ya. Jadi ibaratnya nih ya, kayaknya itu anak lahirnya sama-sama dari perut kita, tetapi kenapa ya gitu ya, kok nggak selalu bisa kerjasama gitu, misalnya seperti itu kan ya gitu. Nah tapi ya buatnya bareng-bareng gitu ya, tapi kok beda-beda gitu ya treatmentnya. Cuma memang bagaimanapun penting sekali tetap gitu untuk menciptakan dinamika keluarga yang benar-benar memberikan rasa nyaman gitu kepada kita. Itu karena bagaimanapun keluarga itu bagian dari akar hidup kita gitu. Jadi kalau misalnya kita komunikasi dengan orang lain di luar rumah atau bekerja atau melakukan kegiatan apapun gitu ya, itu selalu ada kaitan tadi tuh keluarga gitu ya, keluarga kita. Jadi kalau misalnya keluarga kita nih nggak bisa kita buat nyaman, itu kenanya nih kemana-mana nih gitu. Betul. Dan untuk membuat nyaman, memang namanya keluarga itu kan dibentuknya asalnya dari suami istri. Berarti yang mesti mulai untuk rekonsiliasi tadi gitu ya, ya memang suami istri gitu. Apa boleh buat gitu kan, mulainya dari situ gitu. Berarti ya memang mesti diperbaiki dari situ gitu. Nah, jadi yang perlu kita lakukan itu ya pertama sih sebetulnya ke dalam gitu. Kita introspeksi diri dulu nih ya. Apakah stabilitas emosi kita tuh sebetulnya sudah cukup oke
gitu ya. Hmm. Jadi cukup banyak nih sebetulnya yang paling sering sih memang perempuan ya, tapi laki-laki juga ada gitu ya, yang tidak stabil gitu emosinya. Tuh, jadi misalnya diomongin apa dikit udah mulai panas gitu, atau mendapatkan sedikit masalah langsung sedih murung gitu ya. Terus baper. kemudian baper banget gitu. Nah, ya kalau misalnya langsung bounce back gitu, langsung bisa oke. Nah, yang cukup sering itu udahlah dia cepet panas, terus panasnya lama gitu misalnya gitu ya. Nah, kalau kayak gitu berarti memang tidak stabil gitu emosinya. Nah, jadi memang kita perlu mengintrospeksi ya. Jadi sebetulnya stabilitas emosi kita tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, dan kalau misalnya ternyata kita merasa bahwa ternyata memang saya tuh bukan orang yang stabil emosinya. Nah, jadi memang perlu nih banyak ide untuk bisa menstabilkan emosi gitu ya. Mungkin nanti belakangnya kita bisa ngobrolin tuh ya trik-triknya. Itu apa gitu ya, atau mungkin teman-teman bisa cari juga misalnya di Google dan lain sebagainya trik-trik menstabilkan emosi gitu. Dan jika sulit memang disarankan untuk konsultasi sih ke psikolog ya untuk menstabilkan emosinya. Nah, yang kedua ya, kalau tadi memang emosinya sudah lebih stabil, maka itu akan lebih mungkin kita untuk memperbaiki komunikasi kita gitu. Nah, jadi memperbaiki komunikasi itu bukan mulai dari ngomong ya, tapi dari mendengarkan gitu. Jadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh anggota keluarga kita ya, pasangan ataupun anak kita gitu. Terus kalau misalnya sudah, baru bagaimana kita bisa menyampaikan sebetulnya apa yang kita pikirkan atau kita rasakan. Dan tentunya kalau untuk menyampaikan itu juga nggak asal ya gitu ya, tapi kita bisa memilih kata-kata yang lebih baik. Kemudian kita bisa memilih juga waktunya kapan disampaikan gitu ya, tempatnya ya, di ruang makan apa di ruang tamu atau di ruang tidur dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau komunikasinya juga sudah membaik, maka poin ketiganya nih akan bisa berjalan, kerjasamanya dengan anggota keluarga gitu. Nah, kalau udah kerjasamanya dengan anggota keluarga, jadinya akan lebih kalau kita udah bisa menjalankan itu, maka lebih cair. Lebih cair buat keluarga kita. Dan akhirnya justru kita bisa menjadikan tadi tuh dinamika keluarga kita yang lebih positif buat seluruh anggota keluarga dan mengurangi risiko-risiko negatif gitu, antara lain risiko kecanduan aplikasi online tadi gitu. Wih, keren banget ini, mantap, keren. Jadi artinya apa? Tidak selamanya orang tua memiliki tanggung jawab untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya, membuat anak-anak itu selalu happy. Artinya kan dalam kondisi seperti ini, happiness itu kan dipersepsi oleh seluruh anggota keluarga ya, Bu Nina ya. Iya kan? Artinya misalnya begini, kita menghadapi anak kita yang masih toddler, yang masih balita, dan dia merengek minta dibelikan mainan. Sementara kita memiliki keterbatasan untuk harus pergi keluar, atau sebagian dari orang tua yang memang keterbatasan secara finansial. Ketika kita menghadapi seperti itu, apakah setiap permintaan anak harus kita patuhi? Tentu tidak. Tadi disampaikan oleh Ibu Nina adalah introspeksi diri dari sisi parents-nya, terus bisa membereskan komunikasinya, sehingga nanti ketika komunikasi itu sudah terbentuk, maka kerjasama antara parents dengan anak-anak terbentuk. Jadi mungkin ketika orang tua mengatakan bahwa tidak mungkin saat ini nak, bapak mama nggak mungkin bisa memberikan kamu mainan gitu, atau kita nggak bisa pergi ke mall, atau kita nggak bisa pergi jalan-jalan karena disebutkan penyebab-penyebabnya. Dan kalau komunikasi itu sudah terbentuk, mungkin anak juga memahami ya, Nina ya, benar nggak? Yes, betul banget. Dan sebetulnya ya kayak yang tadi Nikan sampaikan juga gitu ya, kalau anak kita adalah balita, tidak berarti itu kita nggak bisa berkomunikasi sama mereka. Tetap kok kita bisa, tapi memang
cara komunikasinya tentunya harus dibuat lebih konkret dengan kata-kata yang lebih sederhana, ya kalimatnya juga lebih singkat gitu. Jadi kayak misalnya dia nggak mau dia mau keluar cari mainan gitu ya, kan nggak boleh keluar ke rumah. Terus belinya di mana gitu misalnya gitu ya. Beberapa anak memang udah tahu ya gitu. Ya kan beli online gitu. Beli online duitnya pakai apa? Nah di situ kita bisa masukkan pinter di situ kita mulai memasukkan justru ide-ide bagaimana pengelolaan digital kan misalnya gitu ya. Siap. Oke, jadi di sini memang ini menarik sekali yang tadi Ibu Nina sampaikan bahwa sebagai orang tua kita sebagai orang tua kita tidak boleh habis akal ya, bahasa terangnya gitu ya Nen ya. Ketika terlepas dari bagaimana nih plan B-nya ketika saya menemukan bahwa saya baperan. Kondisi saat ini saya memang mengakui bahwa saya lebih mudah sensitif. Karena biasanya jam-jam ini saya ada di kantor tapi saya harus ketemu istri atau suami atau anak gitu, sehingga mau nggak mau kita harus lebih agile ya, fleksibel kita ya. Dan itu tadi kan banyak ide sebagai alternatif, dan ternyata ide alternatif ini juga harus kita siapkan untuk membantu mengedukasi atau mengkomunikasi dengan anak-anak ya. Jadi ketika anak-anak bertanya apapun, kita tetap harus bisa, seolah-olah kita kayak Wikipedia nggak sih? Kita harus tahu apapun nggak sih? Walaupun kita belum tahu. Contohnya generasi X atau generasi baby boomers yang agak-agak gaptek gitu ya tentang IT. Terus anak-anak kita TK itu sekarang sekolah pun mereka udah pakai webinar loh. Iya nggak sih? Guru-guru TK itu udah mengajarkan langsung membuat play-doh gitu ya. Dia dengan dilihat langsung secara visual. Nah, coba dulu zaman kita TK gimana gitu kan. Jadi orang tua pun penting untuk menyesuaikan ya dengan dinamika pertumbuhan digital yang begitu maraknya saat ini, seperti itu ya Nin ya. Yes, setuju. Nin, last but not least, pertanyaan ketiga nih, terakhir nih, adalah kalau begitu, tadi Ibu Nina menyampaikan 3 poin utama gitu ya. Kalau begitu bagaimana sih strategi kita untuk kita sebagai parents khususnya, untuk menjaga agar iklim komunikasi kita itu tetap kualitinya terjamin, walaupun dengan durasi waktu yang banyak, abundance ya, penuh banget, tetapi jangan sampai malah berakhir dengan konflik tadi, pelariannya dengan sosial media. Justru bagaimana prosesi momen untuk merapikan lemari, analogi lemari tadi, kita jadikan sebagai momen untuk defragment iklim komunikasi keluarga, sehingga kita bisa lebih produktif once ketika nanti pemerintah mengatakan oke, kita sudah siap untuk menjadi new normal dan kita kembali ke aktivitas yang kembali normal seutuhnya. Nah, itu kita bisa melesat lebih cepat lagi. Karena strategi kita kan ke depan kan, ini bukan kita bicara yang past tense kan kemarin seperti itu. Nah, tolong keluarga Indonesia, Cakra Kusuma Indonesia diberikanlah nih strategi tips-tipsnya bagaimana agar kita sebagai orang tua bisa memberikan sumbangsih untuk menjaga, mengawal nih keluarga inti kita untuk go produktif seperti itu. Silakan Ibu Nina. Oke, jadi mungkin ada sedikit tips yang yang memang perlu dilakukan gitu ya. Jadi kayak misalnya gini, perlu tetap ada rutinitas gitu ya, rutinitas harian yang cukup jelas gitu. Jadi walaupun ini kayaknya ada terserah lah gitu ya, mau ngapain kek gitu ya, hanya kalau ada jam belajar aja gitu misalnya gitu ya, dia bangun gitu, itu sebetulnya bisa. Tapi walaupun begitu kita tetap perlu menjaga kondisi biologis juga gitu ya. Jadi tetap kan untuk rutinitasnya tetap terjaga. Jadi bangunnya tuh tetap di waktu yang relatif sama setiap harinya. Disiplin masih sarapan, iya betul, sarapan, mandi lah, terus kemudian waktu kerja atau bermain atau belajar gitu. Terus nanti makan siang, sore juga makan malam dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain rutinitas itu penting nih pada saat ini ya, walaupun memang aplikasi online kayaknya 24 jam juga bisa gitu ya. Tapi di dalam keluarga kita perlu menyepakati kapan kita steril gadget gitu. Nah, itu penting nih.
gitu ya. Jadi kalau kalau misalnya di tempat aku nih Ken, ya, jadi biasanya tuh kami kalau tiap kali makan itu makannya jadi makan bareng gitu. Dan pada saat makan bareng itu gadget harus ditaruh di tempat masing-masing lah gitu ya. Mau di charge kayak mau apa namanya ditaruh di meja atau di mana gitu. Tapi pokoknya tidak digunakan dulu gitu. Jadi kita betul-betul bisa berkomunikasi gitu di dalam keluarga sambil kita makan gitu. Nah, jadi sebetulnya 2 tips sederhana itu. Nah, tapi yang saya mau ingatkan itu sebetulnya apa namanya yang 3 hal tadi gitu ya. Pertama, pokoknya cek selalu introspeksi stabilitas emosi kita gitu ya. Ya seberapa stabil emosi kita sesungguhnya gitu ya dari apa namanya saat menghadapi berbagai macam masalah yang ada di kita. Gitu. Terus kemudian yang kedua, komunikasi. Bagaimana kita bisa memperbaiki komunikasi kita, gitu ya. Jadi mulai dari mendengarkan ya. Jadi bukan mulai dari bicara, tapi mulai dari mendengarkan, gitu. Bagaimana kita menyimpulkan apa yang disampaikan gitu oleh anggota keluarga kita misalnya. Dan kemudian yang ketiga, yang sama, benar banget gitu. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan keluarga. Sangat mungkin kerjasama ini tidak seperti yang kita cita-citakan banget. Tapi ya nggak apa-apa juga. Yang penting sudah ada yang kita mulai gitu. Dan kita tetap bisa kok punya apa ya mengusahakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi gitu ya. Jadi ibaratnya tadi tuh si lemari udah berantakan, jangan dibiarin berantakan, tapi kita coba beresin ulang. Dan disinilah kita penting untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini yang ini kita mau bagaimanain, yang itu mau kita gimanain, gitu misalnya. Siap. Satu hal di sini mungkin penting juga upaya untuk membereskan isi lemari tadi membutuhkan keterbukaan. Selain keterbukaan komunikasi juga membutuhkan openness ya, ketulusan. Yes. Betul, ya? Betul banget. Karena kita tidak boleh saling ego bahwa oke, aku nih sebagai istri aku pokoknya harus dominan aku, sementara suami nggak mau kalah. Jadi nanti anak menonton begitu, nggak boleh ya. Jadi benar-benar memiliki kontribusi yang memiliki porsi yang sama seperti itu ya Nin ya. Ya betul, ketulusan itu penting, kesetaraan itu juga penting gitu ya. Dan itu semua yang memang adalah yang memang bisa membuat justru kerjasama kita di dalam keluarga kita menjadi jauh lebih baik lagi. Siap. Wah, terima kasih sekali Ibu Nina, luar biasa ini pencerahan di pagi hari ini. Singkat namun mencapai esensinya. Wah. Kalau begitu saya masuk ke dalam closing statement karena waktu kita udah sangat mendekati ending seperti itu. Terima kasih sekali Nina. Satu hal di sini ada oleh-oleh dari Ibu Nina terhadap keluarga Cakrakusuma Indonesia bahwa bagaimana mengatasi strategi ini. Ada 3 strategi kunci. Yang pertama adalah kita sebagai parents mau nggak mau harus selalu cek-recheck kondisi stabilitas emosi ya Ibu Nina ya. Kondisi stabilitas emosi ini, ketika kita masih mampu untuk mengatasinya, maka kita bisa melakukan self-reflection ya, seperti itu ya. Ada banyak cara-cara, kita bisa lihat di sosial media cara-caranya, dan itu formal ya, artinya itu terbukti empirik. Ketika kita udah mengatakan, aku udah nggak sanggup nih, berarti harus mencari ahlinya, yaitu psikolog atau psikiater, seperti itu. Yang kedua adalah, bagaimana cara kita melatih untuk bukan berkomunikasi, bukan berbicara, tetapi lebih pada hearing dulu. Hearing hanya mendengar, tetapi yang paling penting adalah active listening. Kita harus mendengar dulu sebetulnya esensi dari yang disampaikan pasanganku apa. Listening ya. Ya. Jadi bagaimana kita memahami makna yang implisit dari yang eksplisit disampaikan. Itu menjadi sangat penting. Sehingga respons kita terhadap proses komunikasinya menjadi lebih tepat. Setidaknya mendekati ketepatan sesuai dengan lawan bicara yang diinginkan oleh lawan bicara. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting adalah ketika stabilitas emosi sudah jalan, komunikasi sudah terbuka, maka kerjasama yang dilakukan di antara anggota keluarga juga lebih lancar. Seperti itu. Dan closing yang berikutnya adalah menjadi sangat penting 3 hal strategi tadi utama ketika tidak dimasukkan dalam konteks. Menarik di sini yang Ibu Nina sampaikan adalah konteks. Jadi
Walaupun kita di rumah 24 jam, WFH maupun school from home, tetapi bukan berarti kita tidak mandi atau dasteran terus gitu ya Bu Nina ya. Atau bersarung-sarungan terus untuk para ayah nih. Jadi tetap formal standar, mandi sehari 2 kali. Bangun tidur, menjalankan ibadah harian itu tetap menjadi fokus. Jadi bukan berarti enak-enakan, karena penting di sini, ini penting ya, bahwa kita sebagai orang tua ada role model ya, ada fungsi role model ya Bu Nina ya. Jadi jangan sampai walk the talk. Kita nyuruh-nyuruh anak mandi, padahal kita juga belum mandi ya. Gimana tuh? Jadi disitulah pentingnya rutinitas harian harus dijaga dengan sangat disiplin. Yang kedua adalah sepakat untuk steril gadget, itu sepakat, betul. Bahwa kapan ketika makan malam bersama, makan siang, kita harus nggak boleh ada masing-masing dengan gadget masing-masing. Jadi keseluruhannya ini disiapkan 3 strategi tadi dengan konteks tadi, insya Allah kita memberikan makna yang lebih produktif. Oke, terima kasih Bu Nina. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu nih, jangan lupa follow IG @cakrakusuma_Indonesia dan IG Ibu Ana Surtinina. Oke, terima kasih untuk ada Mbak Ating loh, ada Dian Putih, nih para kolega-kolega kita. Terima kasih Ibu Rizka Apri, Ibu Bapak dari BEP, Naila Azrina, Prataminsan, Santimenta, Febrika, Subagya, banyak sekali nih, Pak Khoirul 1, Erlina Selviani, Alde Afdelman, Dirdian Blok, Arti Dwika, Altista, Atta Iren Yusdi, Joja Cilik, Robinson Alfabet, Ibu Rinsanita, Mutiara Teja Rukmi, tuh ini tuh Dian Putih Oskarini, Set Insis, Oke, Arif Masugiharto, Juen, Ibu Yuni Hengki, Yuni 19009, Ating ya, Mbak Ating, hai. Farah Tanti, Sparkle BDO, Regards, Dian Amir Abdul Alaz, wah ini Ibu Nina idola kami semua. Wow, Ibu Nina fans club. Dan Ibu Ana Satrio, Ratih YP, Wahyu Adani, Emel Dahmel, Pancatai, Artria Kelani, terima kasih semua sudah bergabung. Silakan nanti untuk teman-teman yang baru bergabung dan ingin melihat lagi siaran ulang, bisa langsung dilihat di IGTV @cakrakusuma_Indonesia. Dan Nina, dear my Nina, semoga sukses terus karirmu, amanah untuk menjadi Ketua Ikatan Psikologi Klinis Wilayah Jakarta, semoga lancar ya. Amin. Selalu juga buat Niken dong. Siap, insya Allah. Ya, semoga Niken juga lancar-lancar terus ya. Amin. Cakrakusuma Indonesia juga semakin sukses ya. Gitu ya. Salam buat semuanya, Mas Eri juga ya. Iya. Ini admin langsung ini, Pak Ervinnya. Mas Erinya langsung nih. Salam hormat untuk Mas Teguh. Siap. Kakak masuk university saat ini ya. Udah masuk university. Kakak udah masuk university ya? Hampir, dikit lagi. Akan sedang mendaftar. Siap. Aku doakan. Berarti generasi yang penuh dengan tantangan ya. Seperti Tante Najwa Shihab bilang ya. Oke. Selalu menginspirasi, sehat selalu, dan jaga amanah ya sayang ya. Oke. Terima kasih. Amin, terima kasih banyak. Nah, mohon maaf lahir batin. Bye. Mohon maaf lahir batin juga ya. Thank you. Siap. Sama-sama, dah. Bye. Assalamualaikum.